Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarizi dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 2318131. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas berupa mini project tentang penyakit menular dengan dosen pembimbing Pak Hidayatullah SKM MKM. Pada kali ini, saya akan mengambil penyakit menular yaitu penyakit filariasis. Nah, dalam video ini saya akan membahas beberapa poin penting tentang penyakit filariasis, yaitu mulai dari definisi penyakit filariasis, tirian epidemiologi yang berisi agent, host, dan environment, ada riwayat alamiah penyakit atau masa inkubasi dan gejala, serta proses penularan, dan yang terakhir ada pencegahannya. Penyakit filariasis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria seperti Wuchereria bancrofti, Brugia malai, dan Brugia timori. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi dan menyerang sistem limfatik pada manusia, yang dapat menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada bagian tubuh tertentu, terutama pada kaki, sehingga penyakit ini disebut sebagai penyakit kaki gajah. Selanjutnya itu ada triad epidemiologi filariasis. Untuk memahami penyebaran filariasis, kita perlu melihat tren epidemiologi yang terdiri dari agent, host, dan environment atau lingkungan. Yang pertama itu ada agent. Agent penyebab filariasis adalah cacing filaria, yang utamanya terdiri dari 3 spesies, yaitu ada Wuchereria bancrofti, Brugia malai, dan Brugia timori. Cacing ini adalah parasit yang hidup dalam sistem limfatik pada manusia dan menyebabkan peradangan serta pembengkakan. Yang kedua itu ada host atau manusia. Manusia adalah host utama dari cacing filaria. Setelah nyamuk yang terinfeksi menggigit manusia, larva cacing masuk ke dalam tubuh dan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam sistem limfatik. Selanjutnya itu ada environment atau lingkungan. Lingkungan yang mendukung penyebaran filariasis biasanya adalah daerah tropis dan subtropis dengan populasi nyamuk yang tinggi. Lingkungan dengan sanitasi yang buruk dan kondisi air yang stagnan juga meningkatkan resiko penyebaran penyakit filariasis. Nyamuk khususnya dari genus Calyx, Anopheles, dan Aedes berperan sebagai vektor yang mentransmisikan agen penyebab dari satu host ke host lainnya. Selanjutnya, itu ada riwayat alamiah penyakit filariasis. Setelah seseorang terinfeksi cacing filaria melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi, larva cacing akan masuk ke dalam aliran darah dan bermigrasi ke sistem limfatik. Di sana, larva berkembang menjadi cacing dewasa dalam beberapa bulan hingga 1 tahun. Selanjutnya itu ada masa inkubasi. Masa inkubasi filariasis bisa bervariasi, biasanya antara beberapa bulan hingga beberapa tahun setelah gigitan nyamuk yang terinfeksi. Selanjutnya itu ada gejala-gejala yang timbul pada tahap awal. Pada tahap awal infeksi, banyak orang mungkin tidak menunjukkan gejala-gejala jelas yang mereka alami. Ada gejala akut. Seiring perkembangan infeksi, gejala akut yang dapat muncul termasuk demam yang berulang, pembengkakan, dan nyeri pada kelenjar getah bening. Ada gejala kronis. Jika infeksi berlanjut tanpa penanganan, bisa menyebabkan pembengkakan kronis pada anggota tubuh, terutama pada kaki, lengan, dan skrotum. Kondisi ini dikenal sebagai elephantiasis atau kaki gajah. Kulit pada area yang terkena bisa menjadi lebih tebal, keras, dan terasa kasar. Selanjutnya ada tahap lanjut. Jika tidak ditangani, filariasis dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sistem limfatik yang dapat menyebabkan kecacatan fisik yang signifikan dan berdampak pada kualitas hidup si penderita. Selanjutnya, itu ada proses penularan penyakit filariasis. Penularan penyakit filariasis terjadi melalui siklus yang melibatkan nyamuk sebagai vektor dan manusia sebagai host. Ada beberapa langkah penularannya, yaitu yang pertama, itu adalah gigitan nyamuk yang terinfeksi. Nyamuk dari jenis genus Culex, Anopheles, atau Aedes yang terinfeksi cacing filaria menggigit manusia.
Dalam proses menggigit dan menghisap darah, nyamuk tersebut menginokulasi atau memasukkan larva cacing filaria ke dalam aliran darah manusia. Yang kedua, itu ada perkembangan larva di tubuh manusia. Larva cacing filaria yang masuk ke dalam tubuh manusia kemudian bermigrasi ke sistem limfatik. Di sana, larva berkembang menjadi cacing dewasa dalam beberapa waktu, beberapa bulan hingga 1 tahun. Yang ketiga, itu ada produksi mikrofilaria. Cacing dewasa yang berada dalam sistem limfatik akan berkembang biak dan menghasilkan mikrofilaria. Mikrofilaria ini beredar di dalam aliran darah manusia, terutama pada malam hari ketika nyamuk itu lebih aktif. Yang keempat, itu ada pengisapan darah oleh nyamuk. Nyamuk lain yang tidak terinfeksi menggigit dan menghisap darah manusia yang mengandung mikrofilaria. Mikrofilaria ini kemudian masuk ke dalam tubuh nyamuk dan berkembang menjadi larva infektif di dalam tubuh nyamuk. Yang kelima, itu ada penyebaran ke manusia lain. Nyamuk yang telah terinfeksi dan mengandung larva infektif kembali menggigit manusia lain, menginokulasikan larva atau memasukkan larva ke dalam aliran darah dan memulai siklus penularan yang baru. Nah, siklus ini terus berulang, yang membuat penyakit ini sulit untuk diberantas di daerah endemik jika tidak ada intervensi yang efektif. Selanjutnya ada pencegahan penyakit filariasis. Pencegahan penyakit filariasis dapat dilakukan melalui beberapa langkah dan strategi, yaitu yang pertama, itu dengan menghindari gigitan nyamuk dengan cara menggunakan kelambu saat tidur, terutama di daerah yang endemik filariasis. Ada juga dengan memakai pakaian pelindung yang menutupi sebagian besar tubuh, dan juga dengan menggunakan obat anti nyamuk pada kulit dan pakaian. Yang kedua, itu ada pengendalian vektor. Membasmi tempat-tempat berkembang biakan nyamuk seperti genangan air dan tempat penampungan air yang tidak tertutup. Ada juga dengan melakukan penyemprotan insektisida di daerah-daerah yang banyak ditemukan nyamuk. Yang ketiga, program pengobatan massal. Di daerah endemik, pemerintah dan lembaga kesehatan sering melaksanakan program pengobatan massal menggunakan obat antiparasit seperti dexcarbamazine atau desinflamaxin dan albendazole. Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah mikrofilaria dalam darah penduduk, sehingga mengurangi penularan oleh nyamuk. Yang keempat, itu ada dengan mengedukasi dan kesadaran. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan filariasis dan cara-cara untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gejala dan bahaya filariasis, sehingga mereka segera mencari pengobatan jika terinfeksi. Yang kelima, itu ada sanitasi lingkungan. Meningkatkan kebersihan dan sanitasi lingkungan untuk mengurangi populasi nyamuk. Dengan cara memastikan air bersih dan mengelola sampah dengan baik untuk mencegah tempat berkembang biakan nyamuk. Dengan langkah-langkah pencegahan ini, kita dapat mengurangi risiko penularan filariasis dan melindungi masyarakat dari penyakit ini. Demikian penjelasan saya mengenai penyakit filariasis, mulai dari definisi, triad epidemiologi penyakit, riwayat alamiah, proses penularan, hingga langkah-langkah pencegahannya. Sekali lagi, filariasis adalah penyakit yang serius dan dapat menyebabkan dampak yang signifikan pada kualitas hidup penderitanya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk memahami cara-cara pencegahannya dan menghindari gigitan nyamuk. Saya berharap informasi yang saya sampaikan dalam video ini dapat meningkatkan kesadaran kita semua mengenai penyakit filariasis dan pentingnya upaya atau tindakan pencegahan. Mari bersama-sama kita menjaga kesehatan diri dan lingkungan kita, serta mendukung program pengendalian penyakit yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.